Yang terakhir hari ini akan saya laporkan tentang penambahan kasus. Ada penambahan kasus baru dari tanggal 19 Maret pukul 12 sampai dengan tanggal 20 Maret siang ini. Ada 60 kasus baru sehingga jumlah total kasus positif adalah 369. Dan kemudian ada penambahan kasus yang meninggal sebanyak 7 orang sehingga total kasus yang meninggal menjadi 32 orang. Ini adalah upaya kita untuk melakukan mencari, menemukan, dan mengisolasi kasus positif di masyarakat. Wabah virus corona telah menyebar hingga 181 negara di seluruh dunia. Dikutip dari coronavirusthebestseller.com pada Jumat 20 Maret 2020 pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 88.441 orang dinyatakan pulih, 245.768 kasus telah dikonfirmasi terinfeksi wabah virus corona atau COVID-19 dan 10.046 kematian tercatat di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan wabah virus corona sebagai pandemi global. Pandemi virus corona memicu diterapkannya berbagai langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya di dunia. Dari Spanyol sampai Amerika Serikat, berbagai negara mengurangi penyebaran virus. Di samping mengurangi perjalanan internasional, sejumlah negara juga berusaha membatasi pergerakan di perbatasan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga menganjurkan pengurangan kontak sosial di tempat umum. Selama berminggu-minggu, Cina di mana wabah COVID-19 pertama kali muncul harus menanggung beban penyebaran. Timbul berbagai kritik terkait dengan caranya menangani virus tersebut pada saat baru muncul. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di jalan-jalan. Muncul sejumlah laporan adanya pihak keamanan yang menjaga pintu masuk bangunan tempat tinggal agar penduduk tetap berada di dalam rumah. Sementara itu di Indonesia hingga Jumat 20 Maret 2020 jumlah pasien positif corona bertambah menjadi 369 orang. Sebanyak 32 orang diantaranya meninggal dunia dan 17 orang dinyatakan sembuh. Jumlah itu menurut Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah khusus penanganan corona menyampaikan ada 60 kasus baru sehingga kasus positif corona menjadi 369 kasus. Penambahan kasus itu berasal dari Bali 4 kasus, Banten 37, Daerah Istimewa Yogyakarta 4, DKI Jakarta 215, Jawa Barat 41, Jawa Tengah 12, Jawa Timur 15, Kalimantan Barat 2, Kalimantan Timur 10, Kalimantan Tengah 2, Kepulauan Riau 4. Selain itu Sulawesi Utara ada 1 kasus, Sumatera Utara 2 kasus, Sulawesi Tenggara 3 kasus, Sulawesi Selatan 2, Lampung 1, Riau 1, serta dalam proses investigasi ada 13 kasus. Dari angka itu Ahmad Yuryanto menyebut ada pula peningkatan jumlah korban meninggal dunia. Korban terbanyak berasal dari DKI yakni 18 orang sehingga total kasus yang meninggal dunia menjadi 32 orang. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir hari ini akan saya laporkan tentang penambahan kasus dari yang kita rawat, baik kasus positif terkonfirmasi, kemudian pasien yang sudah sembuh, dan beberapa pasien yang meninggal dunia. Data sudah kami tayangkan di layar dan ini bisa dilihat. Secara garis besar, saya sampaikan bahwa ada penambahan kasus baru yang kita catat dari tanggal 19 Maret pukul 12 sampai dengan tanggal 20 Maret siang ini. Ada 60 kasus baru sehingga jumlah total kasus positif adalah 369. Kemudian ada penambahan 1 kasus yang sembuh, sehingga jumlah total kasus yang sembuh menjadi 17. Dan kemudian ada penambahan kasus yang meninggal sebanyak 7 orang, sehingga total kasus yang meninggal menjadi 32 orang. Ini adalah catatan-catatan yang kita dapatkan dari keseluruhan pergerakan data yang kita dapatkan di hari ini. Secara rinci bisa dilihat di layar, ini datanya. Kemudian prosedur yang kita lakukan untuk semua kasus baru, begitu pemeriksaan laboratorium selesai, maka langsung kita kirimkan ke rumah sakit yang merawat. Karena ini adalah hak pasien untuk tahu, sehingga dokter penanggung jawab pasien
bisa langsung memberitahu kepada pasiennya tentang penyakitnya. Kemudian yang kedua, data ini kita kirimkan ke dinas kesehatan setempat, yang gunanya adalah untuk melihat identitas, alamat, dan sebagainya secara lengkap dari pasien ini, sehingga bisa digunakan sebagai kontak tracing untuk mencari siapa saja yang pernah kontak dekat dengan pasien ini, dan kemudian kita harus lakukan pemeriksaan. Ini adalah upaya kita untuk melakukan mencari, menemukan, dan mengisolasi kasus positif di masyarakat, supaya tidak semakin menyebar kemana-mana. Saudara-saudara sekalian, terakhir kembali lagi saya ingatkan, jaga jarak dalam berinteraksi sosial. Karena ini adalah cara yang paling efektif, cara yang paling mudah, dan semua bisa melaksanakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tularan dari orang yang sakit kepada kita. Jaga jarak dan tetap tenang. Terima kasih, selamat sore. Seperti dikutip BBC News Indonesia, Cina dan Italia mengklaim berhasil menurunkan angka penularan virus corona. Indonesia dinilai bisa menerapkan kondisi seperti lockdown untuk memukul mundur COVID-19. Dr. Epidemiologi lulusan University of California, Los Angeles, Panduryono menjelaskan, lockdown dalam istilah Indonesia adalah karantina wilayah. Tujuan karantina wilayah adalah menurunkan tingkat penularan wabah. Namun lockdown tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus dibarengi langkah-langkah penanganan kesehatan. Penerapan social distancing atau jaga jarak perlu ditingkatkan. Warga di kawasan darurat corona harus tinggal di rumah kecuali bila ada keperluan yang benar-benar mendesak. Negara perlu melarang tegas kegiatan pengumpulan massa, apapun alasannya, termasuk kegiatan keagamaan. Terangkum dari berbagai sumber, tim liputan Akurasi TV. Akurasi TV.